Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat belajar akuntansi? Oke, semangat ya, semangat balance. Oke, kita lanjut di dokumen dokumen. Di video yang ketiga, kita akan melanjutkan entry journal, yaitu untuk dokumen 11 sampai terakhir ya, 20. Oke, kita buka mayapnya dan soalnya. Nah, kita lanjut di dokumen 11 ya. Dokumen 11 ini ada bukti penerimaan kas, yaitu penerimaan piutang. Nah, kalau penerimaan piutang kita ke modul sales ya. Kita masukkan ke modul sales, kita pilih receive payment. Kita pilih customernya, kita nerima piutang dari toko Zahra. Hati-hati, ini ada Zahra, ada Zulfa, jangan tertukar ya. Zahra, amount receive-nya kita ketikkan sebesar berapa ini? 89.355.000 rupiah. Oke, ini kita gedein biar enggak kecil. Nah, payment metodenya kita pilih cek ya. Oke, ID-nya kita isi dengan nomor bukti yaitu BKM 12-2, tanggalnya 17 Desember 2024. Nah, di sini ada tampilan ya, di kolom ada date tanggal 23, kita punya tagihan kepada toko Zahra sebesar sekian. Dan di tanggal 17, toko Zahra membayar melunasi. Tidak ada potongan, kita klik di amount, kolom amount applied. Oke, kita lihat jurnalnya. Udah betul ya. Cash in bank di debit, kreditnya account receivable. Oke, kita record, lanjut di dokumen 12. Dokumen 12 ini ada transaksi pembelian ya. Oke. Ini kita klik cancel, kita buka purchase, enter purchase. Supplier kita pilih PT Tunas Nalendra. Oke, purchase-nya kita isi yang mana nih? Purchase mau yang 45 boleh ya? 45, invoice-nya yang 411 boleh. Date-nya tanggal 19/12/2024, supplier invoice-nya yang itu ya 411. Oke. Bill-nya, bill ini kita isi dengan kuantitas ya. Yang pertama 15 unit untuk barang AC Asri, harganya masih tetap 5.700.000. Untuk yang kedua, barangnya 10 unit untuk yang AC Cool. AC-nya ini dingin banget. Cool. Oke. 5.300.000. Ada freight paid-nya. Kita bayar beban transport karena transport dibebankan ke pembeli. Kita bayar transport 1.500.000 ya, di sini nih ada 1.500.000. Kita tulis di sini, ketik 1.500.000. Oke, sebelum di record pastikan total jumlah ini sama dengan total balance due 155.235. Oke. Kalau sudah sama baru kita record. Would you like to change? No. Oke. Next, dokumen 13 ada nota kredit. Nah, yang tadi kita beli kita kembalikan karena mungkin ada yang rusak atau cacat, yang penting tidak sesuai dengan yang kita beli ya. Suppliernya kita pilih yang tadi ya, Tunas Nalendra. Kita kembalikan ke supplier Tunas Nalendra. Purchase-nya nomor berapa nih? N aja ya, N TN 1. Tanggalnya
Berapa ini 19 ya? Ya. Oh, tanggalnya bukan 19 ya, ini tanggal 20. Yang di sini lihatnya. 20 Desember 2024. Atas pembelian tanggal 19 gitu kan ya. Supplier invoice-nya ya atas faktur yang nomor 411. Oke, bill-nya cara pengisian kalau retur pembelian ada 2 tahap. Yang pertama, bill-nya ini kita catat dengan minus ya. Barang yang kita kembalikan, nah kita kurangi di sini. Caranya kita beri tanda minus 1 baik untuk AC Asri maupun AC Cool. Harganya ini ya udah 5.700.000. Untuk yang barang kedua min 2 ini mah. Men 2. Barangnya yang kedua adalah AC Cool. Nah, sudah. Kita cocokkan dulu ya balance dulunya berapa ini, nggak kelihatan. 18.093. Oke, udah sama. Tahap yang pertama tadi udah ya, bill minus, kita klik record. Baru tahap langkah yang kedua, kita klik register. Kemudian pilih return and debit, pilih klik apply to purchase. Nah, kita isi dulu ID-nya NTN 1. Karena barang yang kita beli kita kembalikan, kita retur, maka akan mengurangi utang, yaitu utang di tanggal pembelian tanggal 19. Maka kita klik ya amount applied di sel yang kedua, kursornya di sini. Nah, kita posisikan di sel yang kedua. Kalau sudah, kita klik record. Seperti itu ya, tahapannya ada 2. Lebih sedikit sederhana dibandingkan retur penjualan. Berikutnya jurnal dokumen 4. Ada transaksi bukti pengeluaran kas, yaitu untuk bayar pokok pinjaman plus bunga ya. Nah, ini tidak di purchase pay bill tapi di banking spend money. Klik banking, pilih spend money. Jangan lupa pay from account-nya kita pilih cash in bank. P-nya kita ketikkan Bank Mandiri cabang Kuningan. Mau yang gede aja ya tulisannya. Caps lock Bank Mandiri cabang Kuningan. Oke. Memonya adalah pembayaran pokok pinjaman ditambah bunga, gitu aja ya. Ceknya nomornya BKK 12/2. Date-nya 23 Desember. Oke. Amount-nya sebesar berapa ini? 16.500.000 rupiah. Betul, kurang 01 ya. 16.500.000 tek. Nah, gitu. Akunnya kreditnya kan pastinya cash in bank ya. Tinggal debitnya apa nih? Debitnya adalah utang bank ya, Bank Mandiri Loan nomor 2 ya. Nomor 3 ya. Bank Mandiri Loan sebesar berapa? Utang banknya itu 15 juta. Ini kita ketik 15 juta. Kemudian sisanya itu pada beban bunga. Kita cari beban bunga di nomor 9. Interest mana? Interest expense. Nah, mana? Interest, ini yang garis biru ya. Akunnya interest expense ya, beban bunga. Oke. Kalau sudah, kita klik record. Berikutnya dokumen 16. Dokumen 16 ini ada transaksi penjualan. Penjualan ini kita cancel. Kita klik sales, enter sales.
Customernya kita pilih siapa ini, kita menjual kepada SMK negeri ya. Ini nggak ada, berarti kita klik new buat baru ya. SMKN 100 SMKN 100. Oh, udah aja ya. SMKN 100 Jakarta. Boleh sih lengkap-lengkap juga nggak apa-apa. Biar cepet gini aja lah. Oke. Kemudian customernya kita pilih lagi yang tadi ya, SMKN 100 Jakarta. Invoice-nya kita ketikkan F1203. Date-nya berapa? 24 ya. 24 Desember 2024. Customer PO-nya 123. Nah, ship kita ketikkan 1. Barangnya harga jualnya 7 juta. Oke. Kemudian barang yang kedua, untuk AC Cool kita jual sama ya, 1. Kita pilih barangnya AC Cool. Harga jualnya 6.500.000 rupiah. Oke. Pengetikan angka harus berirama ya, biar nggak kurang 0 atau kebanyakan 0. Nah, ini kita cek dulu freight collected-nya ada nggak? Oh, nggak ada. Totalnya adalah sebesar 14.985. Betul ya? Oke, betul. Kalau sudah sama antara balance to dengan jumlah di sini ya udah balance ya. Berarti kita klik record. Oke. Lanjut di dokumen berikutnya, dokumen 16. Dokumen 16 ini ada transaksi pengeluaran kas ya. Kita bayar gaji. Kalau pengeluarannya adalah bukan untuk bayar utang, maka kita kliknya adalah yang banking spend money. Jangan lupa pay from account-nya kita klik yang cash in bank, karena pengeluaran di atas 1 juta dengan cek ya, cash in bank. B-nya kita ketikkan karyawan. Memonya diisi dengan pembayaran gaji dipotong PPh. Oke. Jadi yang kita bagikan ke karyawan itu yang sudah dipotong PPh. Ceknya adalah BKK 12-3, tanggalnya 26 Desember. Oke. Jumlahnya sebesar 9.900.000. Oh. Oke, betul. Nah, yang beban beban gaji, ini gaji untuk Desember ya, berarti kita bebankan di bulan Desember. Beban gajinya ya tetap sebesar 10 juta, hanya yang kita berikan ke karyawan itu yang sudah bersih setelah dipotong pajak. Untuk tanggal 26 pajak belum kita bayar, jadi utang PPh. Sehingga debitnya adalah beban gaji, wage and salaries expense. Nah, ini sebesar 10 juta. Kemudian utang PPh ini nanti kalau di jurnal umum itu nampak di kredit ya. Cari yang nomor 2, income tax payable yang pasal 21. Nah, ini muncul sendiri ya, minus 100, artinya ketika di jurnal umum itu tampak di sebelah kredit. Utang PPh kita bertambah ya, karena belum kita bayarkan. Oke, seperti itu. Kalau di jurnal akan tampak seperti ini. Betul ya? Debitnya beban gaji, kreditnya cash in bank, dan utang PPh. Oke, langsung kita record. Lanjut di dokumen 17. Dokumen 17 ini ada transaksi penjualan. Nah, penjualan lagi ya. Sales, enter sales. Kita pilih customernya adalah Toko Jahra. Oke. Invoice-nya kita isikan
12/04. Date-nya tanggal 28. Kalau ini bulan tahunnya udah sama, tinggal ketik 28 enter. Kemudian PO-nya adalah, aduh ini ada tampilan customer PO-nya 124 ya. Oke. Ship-nya ntar. Oke. Ship-nya kita isi berapa kuantitasnya, yaitu 3. Nah, 3 klik use item, harga jualnya masih 7 juta. Oke. Berikutnya adalah yang kedua, 4 unit AC Cool. Kita ketikkan harga jualnya 6.500.000. Oke, seperti ini. Di sini ada frag collected ya. Kita ketik 1 juta di sini. Di frag 1 juta. Oke. Sehingga totalnya adalah 53.170. Sama ya. Balance due-nya berjumlah 53.170.000 rupiah. Oke, udah betul. Kita klik record. Berikutnya dokumen 18 ada transaksi pengeluaran kas, bayar utang. Bukannya bayar apa ini ya? Bukan bayar utang, bayar servis AC. Oke, sama ya seperti tadi, ini ada pajaknya juga. Kita klik banking, spend money, pay from account-nya kita pilih yang cash in bank. Pay-nya adalah Hashim, Tuan Hashim, service. Oke. Memonya pembayaran service AC. Udah gitu aja ya, nggak usah panjang-panjang. Ceknya adalah BKK 12/4. Tanggalnya 29. Oke, jumlahnya 1.470.000 rupiah. Sama ini beban AC-nya, beban servisnya ini, maintenance-nya itu keseluruhan ya. Tapi yang kita bayarkan ke Tuan Hashim itu setelah dikurangi dengan pajak. Nah, ini kita simpan, debitnya adalah maintenance expense. Mana ya? Ini sebesar 1 juta keseluruhan ya, sebelum dikurangi pajak 1.500.000 rupiah. Kemudian kita kredit utang PPH pasal 23 jasa ya, 23. Nah, jasa servis seperti ini. Nah, nanti munculnya di kredit ya. Oke, kita klik record. Betul ya. Oke. Berikutnya dokumen 19. Nah, hampir selesai nih. Dokumen 19 ada bukti penerimaan kas, pelunasan faktur ya. Penerimaan piutang berarti. Kita pilih sales receipt payment. Customer-nya kita klik toko Zulfa. Mau receive-nya sebesar 196.800.000 Oke. Kebanyakan ya. Kebanyakan nol. Ulangi. 196.805. Tak. Sekian ya. Untuk payment method bisa kita pilih cek. ID-nya kita ketik BKM 12/3. Tanggalnya 31 akhir Desember. Nah, karena kita menerima piutang yang mana? Nah, ini ada penjelasannya, piutang tanggal 2, berarti kita klik yang lurus tanggal 2. Ini piutang kita yang
kita terima. Kita enter sekali, kalau sudah kita record. Terakhir dokumen 20 selesai. Di pengeluaran kas ya, untuk pengisian dana kas kecil. Kita pilih banking, kita pilih spend money. Pay from account yang mengeluarkan adalah cash in bank untuk mengisi dana kas kecil. Ini kita isi cardnya, bukan cardnya, kita kosongin aja, langsung ke P, pemegang dana kas kecil. Memonya adalah pengisian kembali kas kecil. Oke, ceknya nomornya ya, kita isi BKK 12.5, tanggalnya 31, jumlahnya sebesar Rp1.600.000. Oke, debitnya adalah petty cash ya, kan petty cashnya diisi, berarti petty cashnya bertambah, di debit, kreditnya cash in bank. Selesai sudah untuk jurnal ya, tinggal di video berikutnya adalah bagaimana cara kita membuat AJB dan cetak laporan keuangan. Demikian, terima kasih, tetap semangat. Kita berjumpa kembali di di video keempat. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.